Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang dan selamat ketemu kembali di One Love Official Show. Mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat dan sukses selalu ya. Oke, buat kalian yang ingin tahu produk-produk kita, kalian bisa klik link-link toko yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, kami dari One Love Official Shop mau memberikan tips bagaimana apa yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memilih atau membeli sebuah produk, khususnya produk sandal ataupun sepatu ya. Perlu kalian ketahui teman-teman, ada 3 bagian utama atau 3 bagian yang sangat penting yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk, khususnya sandal ataupun sepatu. 3 bagian utama itu apa saja? Nanti akan saya coba jelaskan ya buat teman-teman yang belum follow atau belum mengikuti channel kami atau channel kita. Silakan kakak bisa subscribe dan bisa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa terus mengikuti updatean video-video dari One Love Official Shop. Oke teman-teman, jadi ada 3 bagian yang sangat penting sebelum kalian menentukan atau sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk, ada produk khususnya sandal atau sepatu maksudnya ya. 3 bagian penting itu apa aja? Yang pertama ya, sambil saya reviewkan produk ya, sambil saya tunjukkan. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bagian upper teman-teman. Nah, jadi 3 bagian utama itu adalah, yang pertama adalah bagian upper. Nah, yang disebut upper itu adalah bagian muka ya teman-teman di sini. Ini yang disebut dengan bagian upper. Kemudian bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang perlu kalian perhatikan adalah bagian insole teman-teman. Nah, di sini yang disebut dengan bagian insole ya. Atau biasa disebut adalah bagian tatak kaki ya, bagian dalam itu disebut dengan insole. Ya, kemudian bagian yang ketiga yang sangat penting dan sangat-sangat penting menurut saya adalah di bagian outsole, yaitu bagian telapak ya. Ini dia 3 bagian utama yang sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman kenali dulu ya sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk sandal ataupun sepatu ya. Kenapa? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama tentunya teman-teman harus sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau memiliki sebuah produk sandal atau sepatu, yang pertama adalah upper ya tentunya. Nah, tentunya pastinya ya terkait dengan upper ini adalah bagian muka di sini ya teman-teman. Nah, tentunya yang pertama adalah sesuaikan dengan style ya, style kalian ya, sesuaikan dengan style kalian, model ya, terutama dengan model. Nah, ini adalah yang disebut bagian upper ya teman-teman. Bagian upper itu adalah bagian muka. Nah, bagian muka di sini ya. Nah, kita tentunya punya banyak sekali ya teman-teman. Model-modelnya ada ratusan ya, produk yang sudah kita produksi. Jadi teman-teman nanti silakan bisa langsung masuk ke etalase toko dan bisa dilihat ya. Yang pertama tentu kalian pilih sesuai dengan style kalian ya. Upper bagian muka ini berkaitan dengan model ya, dengan modelnya. Tentunya ya selera kita berbeda ya, selera masing-masing orang berbeda. Kemudian yang kedua, tipe ya teman-teman, jangan lupa juga tipe ini perlu diperhatikan. Jadi sesuaikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk atau sepatu, ini tipe juga penting ya. Tipe sandal atau sepatu, karena tipe sepatu itu ada banyak, ada sepatu flat, ada tipe wedges, ada tipe two-tone wedges atau sepatu potong semi sepatu ya. Ada juga tipe slip on ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya tentunya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwa di bagian upper itu yang sangat kalian perlu perhatikan itu adalah dari segi bahan ya. Bahannya apa sih, yang dibuat dari bahan apa sih sepatunya ya kan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena bagian upper ini sangat sangat disorot ya teman-teman. Tentunya ini berkaitan atau bersentuhan langsung dengan kaki kita ya. Pilihlah bahan sepatu yang ya dipakainya nyaman ya. Nah teman-teman, bahwa di One Love Official ini kita semuanya produk sandal dan sepatu kita di bagian upper itu kita menggunakan bahan kulit sintetik ya, kulit sintetik bolero namanya, atau PU leather, biasa disebut bahasa kerennya PU leather ya, kulit sintetik. Nah, kulit sintetik itu banyak macamnya teman-teman. Nah, kita ini adalah menggunakan, produk kita ini menggunakan kulit sintetik bolero. Sebenarnya kita ada 3 macam tipe kulit sintetik yang kita gunakan ya. Yang pertama bolero, yang kedua adalah kulit lapigos, dan yang ketiganya ada tipe kulit sintetik suede ya. Nah kebetulan yang saya pegang ini adalah kombinasi dari bahan bolero dan lapigos ya. Ini sudah kita riset dan sudah kita uji ya teman-teman. Walaupun ini bukan kulit asli ya, sebenarnya ini bukan kulit asli, tapi dari segi kenyamanan, dari segi kenyamanannya ini bahkan insya Allah melebihi dari kulit asli. Makanya kita menggunakan bahan kulit sintetik bolero ya, PU leather bolero. Keunggulannya dari bahan yang kita gunakan di bagian upper ini, kita menggunakan kulit sintetik bolero. Ini yang pertama adalah kulitnya itu dia tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi mau dipakai di musim panas, di musim hujan, mau kena air ya, mau kena panas, itu dijamin tidak akan mengelupas ya. Kulitnya ini awet ya, super awet. Kemudian dari permukaannya juga ini sangat lembut ya teman-teman. Sangat lembut sekali, kalau kita raba seperti ini sangat lembut.
dan tidak mudah mengelupas walaupun ditekuk-tekuk seperti ini ya. Nah, jadi kulit sintetik itu banyak ya teman-teman jenisnya. Nah, kita itu menggunakan kulit sintetik yang premium. Jadi, kalaupun ditekuk-tekuk, mau disikat, mau dicuci ya, itu insya Allah kulitnya awet dan tidak mudah mengelupas. Kemudian dari segi perawatannya juga super mudah. Ya, berbeda sekali dengan kulit asli. Kulit asli biasanya kalau salah perawatan, dia makin lama permukaannya akan makin kaku ya teman-teman. Karena sering kena panas, sering kena air, sering kena perubahan cuaca. Ya, jadi kulitnya akan makin kaku kalau kulit biasanya kalau kulit asli ya. Nah, kalau kulit sintetik kelebihannya itu walaupun kena panas, kena air, ya, kena perubahan cuaca, ya, itu dia permukaannya akan tetap lembut seperti ini, tidak berubah ya. Perawatannya juga sangat mudah. Ini kalaupun dilap-lap juga sudah bersih ya. Kemudian kalau misalkan sepatunya disimpan dalam jangka lama juga tinggal disimpan. Yang penting tidak tidak terkena sinar matahari langsung, penyimpanannya itu akan awet ya. Nah, kemudian di bagian upper juga kalian perlu perhatikan di bagian dalamnya teman-teman. Nah, di bagian dalamnya di sini ya, bagian sini ini perlu kalian perhatikan. Jadi ada beberapa yang bagian dalamnya itu kasar atau keras ya, itu akan menyebabkan kaki kakak atau kaki teman-teman lecet saat pemakaian. Nah, produk kita ini kulitnya bagus ya teman-teman, lembut. Jadi sekalipun tidak memakai kaos kaki, insya Allah aman untuk digunakan ya. Kemudian beberapa tipe sepatu juga di kita itu sudah dilapisi dengan dinding puring teman-teman. Ya, jadi di sininya di bagian dalam ini kita sudah lapis dengan dinding puring. Nah, ada beberapa tipe sepatu yang tidak menggunakan dinding puring, tapi dijamin teman-teman karena kita menggunakan kulit sintetik premium ya. Nah, ini salah satu contohnya tipe sepatu yang tidak menggunakan lapisan dalam atau lapisan puring, tapi ini dijamin kulitnya sangat lembut ya. Jadi ketika dipakai itu dijamin tidak akan membuat kaki lecet. Itu dia teman-teman ya, bagian upper. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama bagian upper. Perhatikan bahannya dan perhatikan tipenya ya. Kemudian bagian kedua yang tak kalah penting juga adalah bagian tatak kaki, yaitu bagian insole di bagian sini nih ya. Yang disebut insole itu adalah tatak dalam yang langsung diinjak sama telapak kaki. Itu perlu kalian perhatikan juga teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama dari segi kenyamanan. Pilihlah sepatu yang kalau dipakai itu empuk. Ini sangat penting ya teman-teman, karena banyak sekali kan keluhan-keluhan dari pemakai atau yang suka sekali menggunakan sepatu. Biasanya itu keluhannya kalau dipakai sepatunya keras, dipakai jalan jauh cepat pegel ya kan. Nah, makanya pilihlah sepatu yang tataknya, insole-nya itu empuk. Nah, kita teman-teman perlu kalian ketahui bahwa One Love itu di bagian insole-nya ini kita tidak menggunakan karton ya. Ingat, kita tidak menggunakan bahan karton. Kenapa? Karena bahan karton biasanya kalau sering dipakai, sering digunakan, apalagi sering dicuci ya, itu akan cepat kempes. Udah gitu dipakainya biasanya keras ya, cepat kempes, cepat lepet. Nah, kita di bagian insole-nya ini menggunakan bahan spon dengan ketebalan 5 cm teman-teman. Jadi sangat tebal. Selain tebal, awet, tidak mudah kempes juga, ini kalau dipakai akan keras empuknya ya. Ini berkaitan dengan kenyamanan tentunya teman-teman. Dijamin semua produk kita di bagian tataknya ini sangat empuk digunakan, enak banget ya. Kalau dipakai itu tidak menyebabkan kaki cepat pegel walaupun dipakai perjalanan jauh sekalipun ya. Kemudian bahannya kita menggunakan spon dengan ketebalan 5 cm. Jadi tidak menggunakan bahan karton ya. Dijamin nyaman banget, enak digunakan dan enak dipakai ya. Kemudian bagian ketiga ini bagian yang sangat penting menurut saya ya, bagian yang perlu kalian perhatikan banget. Kenapa? Karena di bagian ketiga itu adalah berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan teman-teman. Apa itu bagian yang ketiga? Adalah bagian outsole ya. Ini adalah bagian yang disebut bagian outsole telapak. Oh ya, ada yang kelewat teman-teman. Nah, biasanya kan teman-teman suka nanya ya, ukurannya panjangnya berapa sih Kak? Nah, kita ukur itu biasanya kalau panjang itu diukur dari insole teman-teman di sini ya, karena ini berkaitan dengan yang diinjak langsung sama kaki. Nah, kita One Love itu menggunakan insole-nya adalah insole standar SNI. Jadi sama seperti sepatu-sepatu pada umumnya yang ada di Indonesia ya, biasanya menggunakan sepatu ukuran SNI. Ukuran SNI itu panjangnya standarnya itu 36, panjangnya 23 cm. Setiap naik satu ukuran naik setengah cm. Jadi tinggal dihitung aja ya. Misalkan ukuran 36, panjang 23 cm. Ukuran 37-nya 23,5 cm, ukuran 38-nya naik setengah senti. Pokoknya setiap naik satu ukuran naik setengah senti ya. Oke, kembali lagi ke bagian yang tadi ya teman-teman. Bagian yang ketiga yang sangat penting adalah bagian outsole teman-teman. Nah, ini yang disebut bagian outsole. Outsole itu adalah bagian tatak, bagian luar. Kenapa ini sangat penting? Karena ini berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan ya. Kenapa sih Kak kok berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan? Karena bagian outsole ini langsung bersentuhan dengan permukaan tanah yang diinjak ya, atau ini bersentuhan langsung dengan kontur jalan ya. Jadi perlu kalian perhatikan, sangat penting teman-teman, ini berkaitan dengan keselamatan. Coba bayangkan teman-teman kalau misalkan memakai sepatu atau memakai sendal yang bagian telapaknya licin ya. Coba bayangkan kalau teman-teman misalkan berada di tempat keramaian atau tempat umum memakai sepatu yang bahannya licin ya, terpleset jatuh, sakitnya mungkin gak seberapa tapi malunya luar biasa ya teman-teman. Nah, produk-produk kita itu semuanya menggunakan bahan karet teman-teman. Ada banyak jenis karet yang kita gunakan. Yang pertama adalah bahan karet jenis karet resin ya, seperti contohnya sepatu yang kita aplikasikan ke sepatu-sepatu flat ya. Sepatu flat ini kita menggunakan bahan karet resin ya. Keunggulannya dari bahan karet resin ini, yang pertama adalah ringan, yang kedua super lentur ya, jadi bisa dilipat 180 derajat teman-teman.
Ya, betapa lenturnya ya, bayangkan saja. Ini saya lipat dengan menggunakan satu jari aja, ya bisa dilipat 180 derajat. Kemudian ringan ya, ini satu pasang, kalau satu pasang itu hanya 300 gram teman-teman. Ya, beratnya. Jadi betapa ringannya, kalau pakai sepatu yang tipe flat ini serasa nggak pakai sepatu ya. Sangat ringan, kemudian lentur ya. Jadi kalau misalkan kakak pakai sepatu yang lentur, nah kalau jalan kan biasa di sini ya, itu akan mengikuti gerakan kaki. Jadi sangat nyaman digunakan ya, enak banget. Nah, perlu kalian perhatikan, pilihlah sepatu yang menggunakan bahan karet ya teman-teman. Jangan pilih sepatu yang menggunakan bahan plastik, hindari ya. Maksudnya bukan jangan sih, hindari saja. Ya sebenarnya sah-sah saja, silakan saja. Tapi kalau saran saya, pilihlah sepatu yang menggunakan bahan karet ya, karena karet itu biasanya daya cengkramnya akan lebih bagus dibandingkan dengan bahan plastik. Nah, kita itu semua produk yang kita punya itu kita menggunakan bahan karet. Ada banyak jenis karetnya. Yang pertama adalah jenis karet resin, seperti contoh sepatu yang saya pegang ini adalah jenis bahan karet resin ya. Ya, kelebihannya untuk bahan ini yang tipe flat ini adalah super lentur dan ringan. Ini dijamin nggak licin ya teman-teman. Jadi aman digunakan untuk segala usia dan semua kondisi ya. Mau dipakai untuk harian, mau dipakai untuk acara dinas, mau dipakai untuk hangout, mau dipakai anak-anak, ibu-ibu, dewasa, sampai nenek-nenek pun insya Allah aman ya, karena ini tidak licin lapaknya ya, jadi aman. Kemudian ada juga bahan karet PVC ya, karet PVC ya, seperti yang saya pegang ini adalah jenis bahan karet PVC. Ini walaupun tebal teman-teman tapi tetap lentur ya. Nah, kalau misalkan kita lipat juga masih tetap ya lentur ya tuh. Kemudian juga tidak licin ya permukaannya. Ini adalah jenis bahan karet PVC yang premium, yang bagus ya. Kemudian selain itu juga ada bahan karet TPR. Nah, ini salah satu contohnya karet TPR. Nah, dari ketiga jenis bahan itu, yang terbaik adalah bahan jenis karet TPR teman-teman. Ya, katakanlah misalkan TPR ini masih berada di atasnya jenis PVC ya. Karena apa sih? Walaupun memang PVC juga bagus ya, karet resin juga bagus, tapi dari segi daya cengkram ini lebih bagus lagi bahan TPR ya. Ini salah satu contohnya kita aplikasikan biasanya untuk bahan-bahan TPR itu ada di sepatu-sepatu tipe wedges ya, teman-teman. Biasanya kita aplikasikan di sana. Oh ya, untuk tipenya kita juga ada banyak sekali tipe-tipe sepatunya ya, teman-teman. Ada tipe sepatu flat, ini salah satu contoh-contohnya tipe-tipe sepatu flat. Tentunya lebih banyak lagi ya, teman-teman bisa lihat langsung di link toko yang saya sudah sematkan di deskripsi ya. Ini salah satu model-model sepatu-sepatu flat ya. Cakep-cakep ya teman-teman, kece-kece ya. Modelnya juga unik-unik dan gak ada di pasaran di Solo ya, jarang ada di pasaran. Ya, kemudian kita juga punya tipe sepatu semi ya, semi sepatu. Semi sepatunya itu kita punya yang flat, ada juga yang wedges. Dia saya pegang kebetulan wedges ya. Tipenya. Jadi buat teman-teman nih yang suka bergaya casual, namun tetap maksud saya buat teman-teman wanita-wanita aktif ya, yang banyak bergerak, ini cocok nih. Jadi pemakaiannya tinggal slope ya. Ada yang tipe wedges, ada yang tipe flat juga ya. Kemudian ada juga tipe-tipe semi boot ya. Ini salah satu contoh model semi bootnya. Semi bootnya juga sama, ada yang flat, ada yang tinggi ya. Nah, ini juga salah satu contoh tipe sepatu potong ya, sneaker wedges ya. Ada juga tipe-tipe sepatu wedges seperti yang saya pegang ini. Ya, modelnya ada banyak. Berapa sih modelnya? Ratusan. Banyak sekali ya. Koleksi-koleksi produk dari One Love ya. Silakan buat teman-teman yang belum mengenal produk One Love bisa langsung klik link toko yang sudah saya sematkan di deskripsi. Oke teman-teman, kurang lebih itu 3 bagian utama yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk sandal atau sepatu. Yang pertama adalah bagian upper, yang kedua adalah bagian insole, dan yang ketiga adalah bagian outsole. Oke, mungkin untuk video edisi hari ini ya, mungkin kita sampai sini aja dulu ya. Durasinya terlalu panjang juga jenuh ya. Karena wajah saya ini membosankan tapi produknya dijamin kece badai. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, di video-video berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.